Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema keajaiban yang terjadi mantan kembali sebagai jodohmu, meski saat ini ia sudah berjodoh dengan orang lain. Ya, nah, jadi apa yang bisa kita pikirkan ketika misal melihat mantan menikah dengan orang lain? Itu jelas ya tandanya. Misal hari ini mantan menikah dengan orang lain, itu berarti bahwa hari ini mantan memang bukan jodoh kita. Dia berjodoh dengan orang lain. Hanya pertanyaannya, ketika orang menikah di zaman sekarang ya, kalau di zaman dulu 40-50 tahun yang lalu, orang menikah itu sangat optimis ya. Insya Allah tuh menikah sekali seumur hidup ya, awet sampai kakek nenek sampai tua, punya cucu, punya cicit, punya canggah ya. Itu kalau zaman dulu ya. Jadi saat seseorang menikah ya selesai harapan untuk yang lainnya. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang saat orang menikah, maka hadirin yang hadir di acara pernikahan itu kadang-kadang di dalam hatinya bertanya-tanya, ini pesta pernikahan semewah ini, semegah ini, semahal ini, jodohnya berapa tahun nih? Atau menikahnya bisa bertahan selama berapa lama? Setahun, 5 tahun, bertahan 10 tahun, itu zaman sekarang sudah prestasi itu, sudah agak jarang tuh yang bisa bertahan lebih dari 10 tahun ya. Biasanya pasangan-pasangan muda, suami istri muda zaman sekarang cukup banyak ya. Sebelum 5 tahun itu sudah bercerai. Bahkan mungkin kadang-kadang belum sampai 1 tahun sudah bercerai. Ya, padahal kalau kita lihat pesta pernikahannya diselenggarakan dengan luar biasa, hebat, mewah, dan seterusnya. Nah, jadi itu di zaman sekarang. Jadi ketika mantan menikah dengan orang lain, maka itu tandanya bahwa mantan saat ini berjodoh dengan orang lain dan tidak berjodoh dengan kita. Hanya saja pertanyaannya, kita mengikhlaskan dia atau kita masih mencintai dia. Nah, yang paling penting ya, kalaupun kita tidak ikhlas, tidak rela dia menikah dengan orang lain, yang paling penting kita tidak mengganggu rumah tangganya. Itu yang paling penting. Jadi mengganggu rumah tangga orang itu bagaimana ya? Kita terus chatting WhatsApp, ya telepon, dan seterusnya. Nah itu namanya mengganggu rumah tangga orang lain ya. Karena yang namanya perjalanan rumah tangga itu juga mengalami naik turun ya. Nah ketika mereka sedang cinta-cintanya mungkin mantan akan mengabaikan kita. Tetapi ketika mulai sering terjadi pertengkaran tuh di dalam rumah tangga, ya, mulai kelihatan karakter, sifat aslinya dari pasangannya. Nah,
apalagi pasangannya ternyata tidak setia. Nah, itu ketika mantan sedang rapuh tuh, dia butuh seseorang kan untuk curhat, untuk mendengarkan keluh kesahnya. Kalau kita rajin chatting WhatsApp ya, dan seterusnya ya, media sosial lainnya seperti Telegram, Line, saat dia sedang mesra-mesranya dengan pasangannya, mungkin dia mengabaikan kita. Tetapi saat dia rapuh, nah di situ tuh ya, dia akan datang kepada kita. Dan ketika dia sudah menikah ya, itu termasuk juga ya dalam gangguan terhadap rumah tangga mereka. Nah, yang paling penting kita tidak mengganggu rumah tangga mereka. Ketika mantan menikah ya, ya sudah, biarkan saja. Biarkan dia berjalan sendiri. Kalaupun mereka berpisah bukan karena kehadiran kita. Nah, itu ya. Jadi jangan sampai kita mengganggu rumah tangga mereka. Caranya yaitu tadi. Kalaupun mantan masih rajin WhatsApp kepada kita, tidak usah kita respon ketika dia masih menikah dengan orang lain. Nah, kecuali kalau dia sudah bercerai ya. Kalau dia wanita, dia sudah bercerai, sudah melewati masa iddahnya, dia chatting WhatsApp kepada kita, ya enggak apa-apa. Tetapi selama dia masih menjadi istri orang, jangan. Ya, itu saja prinsipnya. Tetapi kita tetap bisa kan membuat keajaiban tanpa harus ketemu dia. Ya, dengan memperbanyak doa-doa kita. Kita sering sekali membahas bahwa takdir bahkan itu bisa berubah. Dengan apa? Dengan doa. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, la yaruddul qada'a illa doa. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ya. Jadi kalaupun sekarang mantan berjodoh dengan orang lain, hati kecil kita masih menginginkan bisa berjodoh dengan dia. Kita tidak mengganggu keluarganya, tidak pernah ketemu, tidak pernah telepon, tidak pernah chatting WhatsApp, Line, Telegram, dan seterusnya, tidak pernah. Usaha yang kita lakukan adalah dengan doa. Itu lebih dari segalanya. Ya, maka saya bilang tadi, sebenarnya orang di zaman sekarang ini tidak perlu didoakan pun, kan pada bercerai itu, tanpa didoakan ya. Karena sifat dan karakter mereka masing-masing lah. Apalagi dengan begitu banyak pemberitaan tentang perceraian ya. Orang zaman sekarang sangat memudahkan perceraian. Bertengkar sedikit, sudah bercerai. Sudah talak, dan seterusnya. Itu zaman sekarang. Bahkan kadang-kadang saking emosinya itu langsung talak 3, dan seterusnya. Ya, itu zaman sekarang, tanpa didoakan pun. Ya, apalagi kita tahu kan mantan sifatnya seperti apa. Pasangannya juga kira-kira sifatnya seperti apa. Ini tidak akan lama. Ya. Jadi tanpa kita doakan pun mereka bercerai. Nah, tetapi kan kita berharap ya, agar ketika mereka bercerai, mantan tidak kemana-mana, tidak mencari yang lain yang baru lagi, tetapi mantan kembali kepada kita. Nah, karena itu, keajaiban itu akan terjadi ya, saat kita berdoa. Jadi kita berdoanya bukan mantan bercerai, karena tanpa kita doakan pun, itu akan terjadi. Ya, kita berdoanya
agar mantan kembali sebagai jodoh kita. Sehingga ketika mereka bercerai secara alamiah, ya, mantan tidak melirik ke sana kemari, tidak mencari pengganti yang baru, tetapi dia ingat kepada kita, seseorang yang sangat setia kepada dia. Nah, jadi doa kita agar mantan kembali sebagai jodoh kita selamanya, dunia akhirat, artinya dia tidak pergi lagi setelah itu. Nah, itu ya, jadi keajaiban akan terjadi ketika kita terus berdoa agar mantan menjadi jodoh kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.